Hello, welcome ya to April Mondays Sanusi Tarot. Now time is pick a card atau pilih kartu ya. Untuk pejuang LDRan ya. Apakah ada koneksi di antara kalian ataukah apakah dia juga istilahnya merasakan hal yang sama seperti kalian, oke? Untuk ininya aku pakai Romance Angel ya, Romance Angel. Oke, just pick a card. Kelihatan ya. Kira yang manakah yang menurut kamu kartu yang istilahnya yang yang mencondongkan ke kamu gitu ya, yang sama lah ya, istilahnya similar. Oke. Ini ada kartu mungkin butterfly ya, ini ada kartu gelang mungkin, dan ini ada bros hijau ya, tapi terserah sih mau yang hijau yang kotak-kotak nih, kayaknya kotak-kotak ya, atau yang hitam kartunya. Oke, akan bacain yang butterfly dulu ya. Bagaimana butterfly dulu, cekan koneksi, apakah ada koneksi di antara kalian atau ya bisa juga sih apakah dia yang terbaik buat kamu, apakah dia betul-betul dengan komitmennya. Wow, it's not good. Unrequited love, there's not enough attraction of chemistry to keep this relationship going. Jadi kalau kalian yang LDRan sepertinya ya, sepertinya di sini terlihat bahwa kondisi kalian kurang. Mungkin juga ada hal-hal yang bertanya, karena LDRan tuh kita harus banyak communication ya, communication pada pasangan ya kan, apalagi kalau yang baru pendekatan. Nah itu dia ya kan. Kalau istilahnya pertama sih kalau LDRan sama orang luar, pastinya kalian harus fasih bahasa Inggris ya kan. Itu yang terutama, jadi kalian harus ngerti apa yang, terus kultur juga berbeda, minimal kalian tahu lah, pelajarin bahwa kalau berhubungan sama orang luar harus begini-begini, penataan cara bicaranya bagaimana, begitu kan, tidak bisa disamakan dengan orang kita terkadang ya. Tapi ya bagaimanapun juga, ini kan manusia sama juga, tapi ada istilahnya sisi-sisi yang dimana harus kalian pelajarin gitu loh. Yang istilahnya terkadang kalau kita ngomongin, terkadang kan bahasa Inggris juga mix ya. Mix up gitu loh maksudnya dengan bahasa Indonesia, jadi terkadang tidak kan. Jadi kalau dibilang there is not enough attraction, chemistry ya of this relationship, bisa juga mungkin kalian lagi jalan LDRan bahwa memang mungkin hanya sebatas itu aja gitu loh. Jadi kalian tidak merasakan bahwa ada koneksi yang dimana-mana betul-betul bisa membuat kalian tuh dengan sini bingung ya, ingin meninggalkan. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, kalau dibilang kalian itu merasakan suatu hal yang betul-betul dia benar-benar menyukai kalian, atau dia benar-benar dengan komitmen yang dilakukan, apalagi LDR-nya yang belum pernah ketemu. Nah itu dia susah ya kan. Kalau yang udah ketemu ya mungkin ada suatu kewajiban, tapi bisa juga sih kalau sama orang luar biasanya komitmen yang mereka bikin, kalau mereka nggak suka ya mereka akan pergi gitu loh ya. Itu di sini ada Eight of Cup, Two of Pentacle, Queen of Pentacle, Five of Pentacle, and Knight of Sword. Wah ini kesedihan ini ya. Mungkin juga beberapa dari kalian, mohon maaf nih, ada yang ingin traveling tapi nggak ada dananya. Mungkin juga dia hanya janji-janji tapi komitmennya ya istilahnya nggak komit lah dengan ucapannya, karena mungkin juga dia di sananya juga nggak ada keuangan ya, keuangannya juga nggak stabil lah gini ya. Tapi sih cinta ya, tapi bagaimana kalau nggak bisa istilahnya membuktikan apa yang dia ucapkan gitu loh. Di sini ada King of Cup, the Emperor, the Tower tuh. Nah, di sini ada Three of Wands, the Chariot, and Two of Wands. Can you see in this card ya? Kamu bisa lihat di kartu ini. Because kalau memang tidak ada koneksi di antara, maksudnya walaupun kalian sedang menjalaninya ya, sepertinya memang komitmen yang diberikan orang tersebut juga bisa juga sih memang dia sayang, bisa juga memang dia cuma main-main ya, bisa juga cuman istilahnya dia memang istilahnya orang biasa aja gitu. Nggak bisa untuk traveling ya kan, walaupun keras apapun juga dia mungkin punya pekerjaan ya, tapi tidak bisa untuk dia untuk bisa mungkin
bertemu dengan kamu. Ya, jadi istilahnya hanya halu aja kalau kita bilang di sini ya. Kebingungan, ya, masalah keuangan. Ya kan? Di sini di Queen of Pentacle memang sih seorang yang memiliki suatu mungkin kepercayaan diri, tapi kesedihan dalam keuangan. Walaupun pada intinya dia ingin memperbaiki, ya, tapi di sini sepertinya dia juga nggak bisa untuk bisa menempati janjinya kepada kamu, gitu loh. Itu yang terlihat, ya. Jadi dia tidak bisa menempati janji kepada kamu, yang dimana dia sih memang mungkin ada hal cinta, ya kan, tapi selalu ada keputusan dan keraguan yang dia pikir memang ini tidak akan bisa berjalan lancar hubungan kalian, gitu loh. Walau bagaimanapun juga ya, stuck dia berjuang tuh tidak akan, gitu. Mungkin ya kalau kalian mau istilah berhubungan tuh tanpa bisa ketemu, mungkin dari kamunya bisa ketemu, tapi nanti bagaimana kehidupan kalian ke depannya. Walaupun juga koneksinya di sini mungkin ada, karena di sini ada the lover, tapi kan the lover itu cinta membutuhkan resiko, membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang di sini terlihat mungkin masalah finansial di sini kurang, ya. Jadi kalau umpamakan memang dia tidak bisa memberikan kalian kepastian, mungkin hanya ngomong doang, tapi pada kenyataannya tidak bisa. Mau dipaksakan dulu bagaimanapun juga tidak bisa di sini. Terlihat sekali kan ada the tower. Hanya menunggu keajaiban. Aku rasa jangan ya. Itu. Walaupun memang unrequited love, there is not enough attraction. Jadi nggak ada chemistry. Mungkin chemistry karena kita nggak lihat langsung ya, face to face, karena kita LDRan ini bagi yang istilahnya belum pernah ketemu, ya kan, gitu. Mungkin yang sudah pernah ketemu juga sekarang melakukan LDRan, mungkin pas dia datangnya juga kamu kurang ada komunikatif berbicara, atau kamu merasa kecewa juga dengan keadaannya, apa yang dia katakan juga kurang gimana ya, meyakinkan kamu, gitu loh, untuk bisa istilahnya kalian ini untuk mempertahankan hubungan ini, karena kamu berpikir juga it's so boring. Mungkin juga dia terlalu terlalu penuntut juga. Kalau nggak penuntut ya terlalu easy going lah. Atau kamu lihat di sosial medianya terlalu banyak juga yang dia follow ya kan, cewek-cewek. Jadi kan kesannya, walaupun juga istilahnya mungkin kalian pernah ketemu, tapi bagaimanapun juga di sini tidak ada istilahnya connection di antara kalian dan membuat kalian sedih. Kalau kamu tanyakan apakah nanti bisa ke depannya, aku rasa hal yang hubungan begini ini tidak pantas. Karena mungkin juga kamu hanya sebagian juga kalau yang sudah pernah ketemu ya, orang-orang yang dia temuin. Itu kalau yang sudah ketemu ya, yang dimana tidak ada connection antara kalian, nggak ada chemistry-nya. Pada pandangan pertama mungkin hanya chat, video callan ya, chemistry mungkin ada, tapi kan yang lebih bisa membuktikan itu pas pertemuan itu, dimana terlihat gitu loh. Dan mungkin juga fokusnya soal materi juga ya. Ini bagi yang belum ketemu, mungkin tidak bisa dia meyakinkan hati kamu untuk bisa istilahnya keep them promise ya, vice versa lah. Lagi perempuan mungkin masalah materi di sini, itu loh, materi yang tidak bisa istilahnya dia berikan, atau untuk kedatangannya itu susah untuk dapat tiket mungkin ya, mungkin pada saat pandemic ini, entahlah tahun depan. Jadi kalau terlihat di sini memang hanya menunggu, ingin gegah berburu, menunggu lagi, menunggu kapalnya orang datang, menunggu istilahnya sudah berjalan, mungkin hubungan ya sudah berjalan, sudah ada hubungan. Tapi kalau menunggu doang, justru di sini malah seberat apapun kamu ya berusaha, tidak ada jalan keluarnya. Nih hanya istilahnya masih di angan-angan itu. Karena walaupun berusaha untuk berpikir dewasa di Emperor ini ya, tapi kalau ada the tower berarti kan tidak ada jalan. Bukannya tidak ada jalan, istilahnya susah untuk majunya karena finansial. Walaupun dia meyakinkan kamu, tetap aja dalam hatinya ada doubt, keraguan di situ, apakah bisa. Untuk yang LDRan ya, itu. Karena bagi yang kalian semua yang bertemu secara online, dating, tapi tidak pernah ketemu, begitu mungkin. Tapi kalau yang sudah ketemu ya, mungkin chemistry-nya kurang pas kalian ketemu. Mungkin saja dia ya istilahnya bertemu dengan, istilah dia nggak mau istilahnya terikat dengan kamu, istilahnya dia tidak mau istilahnya mengambil resiko untuk bisa ke jenjang yang lebih baik lagi. Seperti kita kan orang timur ya, kita pastikan menginginkan jenjang yang lebih lagi selain pacaran ya kan. Komitmen itu dia yang terpenting, itu yang terlihat di sini ya. Jadi kalau dilihat apakah dia akan memberikan komitmen, enggak. Jadi tidak ada hal istilahnya kamu mau gebu-gebu tapi dianya enggak. Nah, this nothing, it's not worth it ya. Jadi
And you gonna say, I mean, walaupun keinginan kamu gebu-gebu, kalau dia aja enggak, kan ada harus feedbacknya itu kalian, ya. Itu untuk yang accurate love ini. Untuk kartu yang ini aku rasa lebih baik kamu mundur, ya, atau maksudnya bukan akhiri, maksudnya istilahnya ya lebih baik kamu mencari orang yang betul-betul memberikan kamu komitmen. Karena di sini walaupun ada the lover, tapi dia tidak ingin mengambil resiko itu, karena ada the tower, ya kan. Dan itu akan membuat kamu sakit hati aja. Nah, di sini ada kesan-kesan memang dia ingin meninggalkan. Sebenarnya dia tidak ingin terikat. Dia hanya ingin chatting tapi no commitment. That's not good. Itu hanya istilahnya penghibur lara, penghibur sepi, ya. Di sini terlihat kebingungannya. Oke. Kalau memang begitu, berarti you know what you gonna do, ya. It's time to go. Move on. Ya, itu yang terlihat di sini. Jadi bagaimanapun juga untuk kartu butterfly ini, ya, unrequited love ini, unrequited love, I think that she gotta do is just forgive and forget. That's all. Karena ada temperance. Bisa juga kalau kamu memang mau menunggu apa yang dia katakan, tapi semuanya hanya bullshit, ya it's okay gitu loh. Tapi nggak akan ada komitmen yang bagaimana dia akan berikan lebih ke kamu, dan nggak akan ada istilahnya tujuan dia untuk bisa. Lo hanya ngomong-ngomong doang, ya. Yang istilahnya itu pernah juga dibahas. Laki-laki, maksudnya kalau kamu LDRan, kalau laki-laki tentunya, ya. Maksudnya kamu perempuan, dia laki-laki. At least they give you effort, ya, gitu. Tapi kamu juga harus komitmen kalau dia kasih kamu effort itu, money or anything. Tapi di sini terlihat memang dia lagi susah. Ya, kita lagi pandemic ini mungkin, ya. Tapi kalau kamu menunggu ke depan, ya mudah-mudahan dia benar komitmen sama apa yang dia katakan. I think it's gonna great gitu. Okay, we continue to the other card. I'm sorry, ya. Tapi bagaimanapun juga kan kamu bisa lah cari seorang yang lebih baik lagi, yang benar-benar mau berkomitmen kamu. Tuh. Oke, sekarang kartu yang hijau, pearl. Mata. You got here, this could be the one. Wow, congratulations bagi LDR. You already meet the romantic partner you seek. Jadi kamu sudah bertemu dengan seseorang yang betul-betul, ya, orang yang romantis. Mungkin saja dia bisa menjadi yang, ya, yang terbaik nih, ya. Mungkin dia juga sedang mengerjakan, maksudnya dia juga istilahnya ingin, ya, berhasilan dalam hubungan ini. Ya, walaupun agak sedikit stres, ya wajar, ya kan, karena kalian LDRan. Apalagi kalau bagi yang nggak ketemu. Tapi bagi yang belum ketemu sih, this is very good, ya. Tinggal menunggu timingnya, waktunya. Karena bisa saja, ya kan, dia adalah yang tuh ada ide di dirinya. Jatuh kartu kamu, sorry, ya, untuk melakukan apa yang dia katakan. Berarti ini orang sangat-sangat berkomitmen, ya. Sini aja the lovers, ya kan, the hermit. Oke, keuangannya dia menunggu sih, ya, istilahnya untuk bisa dapat bertemu dengan kamu. Ini sudah dalam idenya bahwa you are the one that they love, ya, dia cintai. Karena memang dia yakin bahwa cinta memang membutuhkan resiko apapun itu. Tapi ketakutannya dia, fearnya dia bahwa kalian itu, ya, kalian pejuang LDR, bahwa kalian menutupi sesuatu dari dirinya, atau kalian berbuat curang di belakangnya tanpa dia semua tahu. Karena kan LDR kita paling kan hanya fokusnya kepada handphone, ya, telepon, ya kan. Tapi apapun itu, ya, dalam hatinya dia terus berdoa bahwa memang kamu tidak akan melenceng dari apa yang istilahnya kalian pegang janji, ya kan. Itu di sini terkadang ada rasa-rasa dia bilang, ini worth it nggak sih, ini berguna nggak sih semuanya, ya, yang kalian jalanin. Tapi bagaimanapun juga orang tersebut, ya, menginginkan istilahnya kalian bisa bersama, ya. Dan ini komitmennya level yang tinggi banget gitu. Walaupun sestuck-stucknya dia yakin time will heal, ya, dan dia akan datang nih datang, ya, pastinya, ya. Dia akan datang untuk memegang janjinya, apa yang dia katakan ke kamu. Dia akan datang istilahnya walaupun dengan
The Fool itu kan whatever lah, apa yang terjadi terjadilah. Yang penting datang dulu, bertemu, dan aku lihat bahwa betul nggak dia seperti yang terlihat dalam video call atau teks, ya kan, hatinya, wajahnya. Kalau kalian sama orang luar mungkin nggak perlu untuk memikirkan wajah ya, karena mereka pasti akan melihat hatinya kebanyakan. Ya, tapi yang pasti sih ini bukan seseorang yang player, ya, cuman ketakutannya dia, fear-nya dia, takutnya kamu itu nggak sungguh-sungguh gitu. Terkadang itu yang menjadi dopnya dia. Tapi dia akan berusaha untuk kamu. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa istilahnya ya membuktikan bahwa dia sebenarnya tulus, betul-betul menjaga komitmen kalian berdua gitu. Apa yang dia katakan itu yang ingin dia buktikan. Dan this is a great card ya. Ada ide di sini dia akan datang. Nah, di sini juga ada kedatangan, menunggu nih dia nih, mungkin keuangannya, mungkin jika dia lagi menabung apapun yang dilakukan. Tapi dia nggak perlu gumbar-gumbar sama kamu ya, bahwa dia, ya ntar aku datang ya, nanti kita gini, nggak. Orangnya kayaknya bener-bener yakin apa yang dia inginkan, yaitu kebersamaan dengan kamu. Itu ya, karena memang suatu ide cinta itu memang membutuhkan resiko, dan terkadang dia agak stres, tapi tidak apa-apa. Dia hanya meyakini bahwa dirinya, seandainya nanti dia akan bertemu sama kamu, dan itu sudah menjadi komitmennya dia untuk bisa kalian bertemu, ya kan, memberikan segala apa yang dia janjikan ke kamu, apapun itu, whatever ya, mungkin pertemuan dulu atau bagaimana, tapi kedepannya yang bagus, walaupun stuck, ya, dia agak stuck, dia nggak tahu harus berbuat apa, tapi dia yakin, walaupun ya wajar lah kalau LDRan ya, banyak keraguan yang kita dapatkan dari semuanya ya kan, tapi itu tidak mengganggu sih ya, kalau dilihat dari sini, tidak mengganggu dia untuk tetap istilahnya berjuang untuk kamu. Dia akan datang mungkin ya itu, tapi kalau dilihat sini sih bagus sekali. Jadi mungkin lah, jadi memang kamu sudah menemukan seseorang ya yang kamu inginkan, yang dimana juga mungkin kamu sudah melalang buana ya mencari seseorang yang betul-betul mau menerima kamu apa adanya, mau mencintai kamu apa adanya, mau benar-benar bersama kamu, bersungguh-sungguh, berkomitmen ya kan, dan tinggal tunggu waktunya aja, bahwa segala perjuangan yang kalian lakukan atau dia akan datang untuk menemui kamu. Dan ingat ya, it's not like a boring person, tapi dia tuh orangnya jarang ngomong, tapi dia selalu melakukan hal-hal yang istilahnya kamu akan lihat sendiri. Mungkin dia kurang romantis, tapi dia akan istilahnya membuktikan pada kamu ya, pada kalian semua, bahwa dia yakin dengan pilihannya. Jadi mungkin saja ini orang yang betul-betul datang sama kamu yang terbaik untuk kamu ya. Itu sih, but that's a good things, you know ya, karena dia berusaha, dia yakin, walaupun orangnya agak-agak nggak banyak ngomong ya, tapi dia akan membuktikan bahwa dia datang. Mungkin juga dia bisa outside kan, ada the hermit ya kan, mungkin juga all the sign lah pokoknya ya, bintang apapun juga di sini ya. Bisa juga orang yang istilahnya so religious, bisa juga, itu yang terlihat. Tapi apapun itu dia akan mengambil risiko. Juga dari timur tengah ya kan Mesir atau whatever ya itu. Oke, sekarang we continue to another card ya, kartu yang hitam. Jadi congratulations ya, selamat bagi yang mendapatkan kartu ini, karena mungkin saja dia adalah takdirmu itu. Walaupun di sini ada rasa-rasa takutan, bahwa takut dicurangi, takut diselingkuhi atau apalah, tapi dia yakin kok. Dia yakin bahwa kalau dia berpikir istilahnya menserahkan semuanya pada yang Maha Kuasa, dia yakin bahwa hal itu nggak akan terjadi. Oke, kita continue to yang kartu hitam, black card. Oke, selamat ya, pejuang LDR. Okay, this card. What the Roman angel telling you? Soulmate. Yes, this is your soulmate. Okay, soulmate. It's only a soulmate. But let's check out kartunya ya. Kalau soulmate ya bagus lah ya kan. Seenggaknya ya dia soulmate. Tapi bisakah soulmate itu bersama? The Fool. Could be soulmate yang orang lama kamu kenal, mungkin dalam LDR, mungkin kalian berteman dulu. Oh, orangnya juga bagus ya.
Saya juga orangnya nih pasti nih kayaknya nih ya, sangat pasti yakin karena keuangannya lumayan lah ya. Jadi dia kalau LDRan, kurasa dia bisa meyakinkan bahwa dia akan datang, dan itu tinggal menunggu saja waktunya. Itu positive thinking. Tapi kebanyakan kalau dilihat ya, LDRan ini kebanyakan mikir, ya kan? Ya, walau apapun juga di sini, oke, Nine of Swords, walaupun ada sesuatu hal di sini yang membuat berat sekali dalam hubungan kalian. Berat sekali, ya, yang bikin dia stres terkadang. Atau mungkin bisa jadi ya, karena dia baik sama kamu, dia effort kamu, dia give you transfer or money or whatever, ya kan? Tapi itu tidak membuat dia mundur, ya. Nah di sini istilahnya, walaupun ada konflik dalam hatinya, tapi dia yakin dengan apa kesedihannya, mungkin istilahnya mungkin ya, yang membuat dia sedih adalah pada pandemic ini dia nggak bisa ketemu, itu jadi konfliknya dia. Padahal dia sudah merasa fix dengan kamu, ya. Padahal dia istilahnya sudah ada untuk bisa traveling, bertemu sama kamu, tapi ini bisa juga teman lama, orang lama yang istilahnya akhirnya sekarang kalian jadian atau masih pendekatan, atau juga istilahnya kalian merasakan bahwa itulah ternyata dia dari semua sekian yang kamu kenal di online, ternyata hanya dia yang bertahan. Nah kan biasanya ada yang begitu gitu. Dia ingin sekali buru-buru, walaupun ada perasaan katanya capek lah beban ini ya, ingin sekali bertemu, kangen, atau hal-hal yang istilahnya membuat dia tuh nggak sabaran gitu ya, ingin ketemu sama kamu, meyakinkan bahwa udah lama nih ya kan, gue gitu, aku gitu ya, suka ya kan, tapi baru kali ini ada lampu hijaunya, yang selama ini udah bertahan untuk tetap bersama kamu, curhat-curhat walaupun kamu diputusin sama partner-partner online, tapi dia tetap ada di situ. Dan akhirnya kamu harus berpikir bahwa dia yang selalu ada di situ, yang bisa menemani walaupun lewat chat. Ya, dialah yang itu terbaik untuk kamu. Could be your soulmate, ya kan? Yang dimana kalian bisa sharing together nih, Two of Cups. Two of Cups bisa diartikan istilahnya ada kemitraan, yang dimana kalian ada kedekatan, keikatan, ya. Nah ini dia sangat ingin sekali untuk bisa pada saat ini temu langsung, berbicara langsung, itu nggak perlu lewat telepon, face to face ya, holding hand or whatever ya. Perasaannya itu istilahnya sudah lama ke kamu, baru sekarang istilahnya kamu memberikan lampu hijau yang dimana dia sangat gembira. Tapi sekali lagi di sini ada konflik di dia ya, karena pada begini dia merasakan bahwa aduh, kenapa sih berat banget, gila udah lampu hijau, ada dari sign dari dia, kenapa harus begini gitu, kita nggak bisa ketemu. Padahal jelas sekali rasa keinginan itu sudah dari lama, dari dulu, yang dimana dia menanti saat ini ingin kebersamaannya bersama kamu itu. Jadi kalau memang ada beberapa dari kalian merasakan ada seseorang dalam online atau LDRan ya, yang merasakan hal begini, tapi ini khusus untuk singlenya. Tapi kalau untuk yang sudah istilahnya mungkin pernah ketemu terus dia pergi lagi ya kan, terus kamu nggak merasakan chemistry, tapi ternyata dia selalu ada untuk kamu ya kan, bisa juga sih ya, ternyata emang dia gitu loh. Dari pencarian kamu, mungkin kamu juga sering ketemu juga sama dia ya, mungkin dia suka pulang pergi ya ke Indonesia atau apa, tapi kalian nggak punya chemistry. Tapi ternyata orang tersebut itu justru yang selalu ada di saat kamu susah, justru yang ada saat kamu bantu ya, dan kamu tidak merasakan itu, tapi kamu merasakan koneksi yang dimana kamu merasakan bahwa aduh, nih orang kok selalu ada. Nah itulah soulmate ya kan. Sepertinya juga kamu belum kenal dia, tapi kamu udah kenal, merasakan keakraban, tapi pada posisinya umpamakan misalnya kamu sudah berpasangan atau kamu memiliki yang lain tapi gagal terus. Nah itu di situ questioningnya, pertanyaannya gitu loh, kenapa. Nah sekarang setelah kamu merasakan bahwa hal ini ternyata memang dia yang selalu ada gitu loh, nah that's your soulmate yang selalu help you waktu kamu nangis, waktu kamu susah, waktu kamu istilahnya merasakan suatu down ya, merasakan very very down, deep down itu. Dan mungkin saja ya tinggal tunggu saatnya, karena sudah jelas dia akan melakukan suatu hal yang bagus untuk kamu ya. Walaupun dia agak stres, walaupun dia agak berat, terkadang dia ingin aduh gimana ini caranya ya kan, tapi bagaimanapun juga koneksi di antara kalian itu sangat-sangat erat ya itu. Dan untuk kedepannya ya
itu akan berjalan apa adanya, karena di sini juga ada the Fool ya. Jadi dijalani dulu ya. Bisa juga orang yang selalu, itu kan aku bilang orang yang sudah lama kamu kenal gitu, atau orang yang istilahnya sering kamu cuekin terus datang lagi, bisa juga. This your soulmate. Oke, this is for LDR ya. Apakah ada koneksi di antara kalian, dan apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti kamu? Tapi kalau di sini aku rasa kalau memang kamu merasakan hal itu bahwa dia soulmate, mungkin saja. Okay, thank you so much for watching ya. Please like, comment, and share, and thank you. Oh, kalau ada yang personal reading bisa ke Instagramku dengan nama Andi Aprili Sanusi, ada di bawah video ya, atau ke Facebook dengan nama April Mandri Sanusi Tarot. See you.